Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan materi kerjasama ekonomi internasional yang merupakan tugas dari ekonomi yang diberikan oleh Bapak Guru saya. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa tidak ada negara-negara di dunia ini yang mampu hidup sendiri tanpa kerjasama dengan negara-negara lain. Jadi setiap negara di dunia ini tentunya sudah mengetahui atau sudah pernah melakukan yang namanya kerjasama dengan negara-negara lain. Apa itu kerjasama ekonomi internasional? Langsung saja kita lihat. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara, di mana tujuannya yaitu untuk dapat saling menguntungkan di bidang ekonomi. Jadi setiap negara yang melakukan kerjasama tentunya ingin mendapatkan keuntungan. Tidak ada negara yang ingin rugi dalam melaksanakan kerjasama dengan negara lain. Kemudian kita lihat apa itu manfaat kerjasama ekonomi internasional bagi Indonesia. Yang pertama, kemajuan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas ekspor impor barang dan jasa. Semakin tinggi ekspor, devisa negara semakin banyak. Contohnya, Indonesia melakukan kerjasama dengan negara Jepang. Indonesia mengekspor apel ke negara Jepang, sehingga otomatis Indonesia mendapatkan devisa, dan devisa Indonesia akan semakin bertambah. Yang kedua, Indonesia dapat memperoleh kemudahan mendapatkan bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi. Misalnya Indonesia ingin memproduksi handphone, namun bahan baku dalam membuat handphone tersebut sulit ditemukan di Indonesia, sehingga Indonesia melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat, dan Indonesia mengimpor bahan baku dalam membuat handphone dari negara Amerika Serikat, sehingga Indonesia dapat dengan mudah mendapatkan bahan bakunya. Yang ketiga, dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Yang keempat, Indonesia mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara maju. Misalnya, Indonesia ingin mengetahui dalam pembuatan hal yang belum diketahui oleh Indonesia. Dia belajar dari negara maju, misalnya Singapura. Indonesia melakukan kerjasama dengan Singapura. Jadi, dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, Indonesia menimba ilmu pengetahuan dari Singapura, sehingga Indonesia mendapatkan keuntungan, dan Singapura juga mendapatkan keuntungan. Yang kelima, negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang akan mahal bila diproduksi sendiri. Misalnya, Indonesia dalam memproduksi handphone sendiri, harganya lebih mahal dibandingkan dengan mengimpor handphone dari Jepang, sehingga Indonesia lebih memilih impor handphone dari Jepang. Kemudian kita melihat bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, menurut bidang kerjasama, dan yang kedua, menurut ruang lingkup kerjasama. Langsung kita lihat menurut bidang kerjasama. Menurut bidang kerjasama ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, dalam bidang keuangan. Yang kedua, bidang perdagangan. Yang ketiga, bidang perburuhan. Langsung kita lihat bidang keuangan. Maksudnya adalah kerjasama di bidang ini sangat dibutuhkan negara-negara berkembang guna membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Contohnya IMF atau dana moneter. Misalnya, Indonesia ingin melakukan pembangunan di negaranya, namun dia membutuhkan dana, sehingga Indonesia melakukan kerjasama untuk memperoleh dana dalam membuat pembangunan tersebut. Kemudian yang kedua, bidang perdagangan. Bidang perdagangan membicarakan masalah jenis dan jumlah barang yang ingin diperjualbelikan, termasuk dalam pengaturan tentang pengenaan pajak ekspor, tarif, dan lain-lain bagi negara anggota. Contohnya itu WTO atau World Trade Organization. Yang ketiga, bidang perburuhan. Bidang perburuhan mengatur masalah hak-hak dan kewajiban buruh, serta masalah peningkatan taraf hidup dan kesehatan buruh bagi negara-negara anggota. Contohnya itu adalah ILO. Yang kemudian menurut ruang lingkup kerjasama. Menurut ruang lingkup kerjasama ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, bilateral. Yang kedua, regional. Yang ketiga, multilateral. Yang keempat, antar regional. Yang pertama, kerjasama bilateral.
Kerjasama bilateral adalah kerjasama antara dua negara, sifatnya saling membantu pada bidang produksi, perdagangan, dan lain-lain yang saling menguntungkan. Misalnya, Indonesia melakukan kerjasama dengan negara Jepang. Kemudian yang kedua, kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya di kawasan Asia Tenggara, seperti ASEAN. Kemudian yang ketiga, kerjasama multilateral. Adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara yang tidak terikat oleh wilayah atau kawasan negara tertentu. Jadi, ini merupakan tanpa kaitan wilayah, bebas. Ini bebas, contohnya itu adalah IMF. Kemudian yang keempat, kerjasama antar regional. Adalah kerjasama yang dilakukan dua lembaga-lembaga ekonomi regional atau lebih. Contohnya itu adalah kerjasama antara ASEAN dengan Uni Eropa. Kemudian kita bahas lembaga kerjasama internasional. Lembaga kerjasama internasional itu adalah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini merupakan induk organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Anggota PBB memiliki berbagai lembaga-lembaga. Yang pertama ada UNESCO. UNESCO yang bergerak dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, serta mengamankan warisan budaya dunia. Jadi UNESCO tersebut bergerak dalam meningkatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta mengamankan warisan budaya di dunia. Kemudian ada FAO, bertujuan untuk menaikkan tingkat nutrisi dan taraf hidup, meningkatkan produksi, proses pemasaran, dan penyaluran produk pangan dan pertanian, mempromosikan pembangunan di pedesaan, dan melenyapkan kelaparan. Jadi, kerjasama FAO ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian ada ILO yang bergerak dalam bidang perburuhan. Kemudian ada UNDP. Ini merupakan organisasi yang memberikan bantuan teknis dan pembangunan bagi negara berkembang untuk memberantas kemiskinan, ketidaksetaraan, serta membantu negara-negara tersebut untuk maju. Jadi kerjasama UNDP ini adalah kerjasama untuk meningkatkan kemiskinan yang masih banyak di seluruh dunia dan meningkatkan keadilan di dunia. Kemudian ada WTO, bergerak di bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional dan pengaturan perdagangan secara umum. Kemudian ada UNICEF, adalah organisasi yang memberikan bantuan untuk kemanusiaan serta perkembangan kesejahteraan anak-anak dan ibunya. UNICEF ini merupakan kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anak-anak dan ibu. Kemudian IMF adalah kerjasama yang membantu pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan bantuan pinjaman keuangan ke negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran. Yang selanjutnya ada WHO, badan yang memiliki otoritas pengarahan dan koordinasi bagi kesehatan internasional agar semua orang mencapai tingkat kesehatan tertinggi. Tugas utama WHO yaitu membasmi penyakit, khususnya penyakit menular yang sudah menyebar luas. Contohnya saat ini virus corona yang begitu menyebar luas ke seluruh dunia. Jadi WHO ini merupakan kerjasama untuk membasmi, untuk mencari tahu vaksin dari virus tersebut. Kemudian OPEC. OPEC ini merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak. Organisasi ini didirikan dengan maksud untuk mengatur produksi dan harga minyak mentah. OPEC didirikan atau prakarsa produsen minyak terbesar di dunia yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Tujuan OPEC adalah menyatukan kebijakan perminyakan antara negara-negara anggota. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi. Yang ketiga, menstabilkan harga minyak dunia. Yang keempat, menentukan kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara-negara anggota. Demikian presentasi yang dapat saya berikan.
Semoga kita semua paham akan apa yang saya ucapkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.